Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kisi-kisi dari gerak dan gaya. Nanti akan ada soal latihan yang sederhana dulu ya. Nanti akan kita lebih perdalam lagi. Tapi sebelum di sana, Ibu mau menjelaskan sedikit tentang gerak dan gaya. Nanti kalian bantu juga dengan materi tambahan ya. Nah, di sini pertama yaitu ada tentang gerak. Gerak itu apa sih? Gerak itu adalah suatu proses atau bahasa singkatnya adalah berpindahnya suatu benda dari posisinya atau titik acuannya. Nah, titik acuannya. Di sini bahwa gerak itu terbagi menjadi dua, yaitu ada gerak lurus dan ada gerak melingkar. Nah, di sini kita akan fokus terlebih dahulu kepada gerak lurus. Gerak lurus itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya gerak lurus beraturan atau disingkat menjadi GLB. Sedangkan yang kedua ada gerak lurus berubah beraturan atau disingkat dari GLBB. Sekali lagi, GLB adalah gerak lurus beraturan dan GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Di sini GLB itu memiliki ciri-ciri atau pengertian, yaitu di mana suatu pergerakan yang memiliki dengan kecepatan yang konstan. Konstan itu seperti apa, Bu? Jadi kontinu dalam pergerakan melakukan kecepatannya. Contoh misalkan kamu melakukan atau membawa motor dengan kecepatan yang konstan, yaitu 20 km per jam selama atau sejauh 10 meter gitu. Nah, kemudian kalau GLBB itu apa? Namanya juga gerak lurus berubah beraturan. Jadi sini yang konstannya adalah percepatan, itu suatu gerak yang memiliki percepatan yang konstan. Dari GLB di sini kita dapat menyimpulkan beberapa persamaan, atau sebelum itu ada dulu namanya variabel. Bahwa kembali saya ingatkan bahwa dalam fisika itu banyak sekali variabel-variabel, baik yang besaran pokok atau besaran turunan. Dan pastinya dalam satuannya itu memakai satuan internasional. GLBB ini kecepatan yang konstan itu memiliki persamaan V sama dengan S per T. Di sini V adalah variabel untuk kecepatan, di mana satuannya adalah meter per second. S adalah variabel untuk perpindahan atau jarak. Nah, satuannya apa? Yaitu meter. Sedangkan T itu adalah waktu. Waktu di sini satuannya apa? Kita memakai second. Kembali yaitu kita memakai satuan internasional. Kemudian di sini ada persamaan dari GLBB, di mana persamaannya yang sering kita pakai itu ada 3. Pertama yaitu ada VT sama dengan V0 ditambah A dikali dengan T. Nah, VT itu apa? VT itu adalah kecepatan akhir. Makanya GLBB gerak lurus berubah beraturan, sehingga ada kecepatan awal dan kecepatan akhir nantinya. V0 itu apa? Yaitu kecepatan awal. A itu apa, Bu? A itu adalah percepatan. Nah, di sini kita menemukan istilah baru yaitu percepatan. Satuannya apa? Yaitu meter per second kuadrat.
Kalau kecepatan akhir satuannya tadi apa? Meter per second. Kecepatan awal juga meter per second. Nah, T itu apa? T itu adalah satuan untuk waktu. Variabel untuk waktu. Satuannya apa? Yaitu second. Nah, kemudian di sini ada persamaan yang kedua, yaitu S. Persamaan yang kedua adalah S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Kemudian ada juga persamaan yang ketiga, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Nah, ini adalah 3 persamaan dari GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Dengan konsep di mana kecepatan akhir itu sama dengan kecepatan awal ditambah dengan percepatan dikalikan dengan waktu. Kalau di sini V sama dengan S per T, atau rumus yang lebih jelasnya lagi adalah V sama dengan delta S per T. Yaitu bisa perubahan jarak, perubahan perpindahan terhadap waktu. Sekali lagi kecepatan adalah perubahan perpindahan terhadap waktu, atau bisa juga di sini memakai delta V sama dengan delta S per delta T. Ini bisa digunakan apabila dalam soal terdapat perubahan yang nantinya akan menghubungkan kepada persamaan dari GLBB. Nah, ini adalah materi singkat tentang gerak, yaitu GLB dan GLBB. Dari sini kita lanjut ke materi tentang gaya. Nah, gaya itu apa? Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Gaya ini juga ditemukan oleh Sir Isaac Newton. Sehingga nanti ke depannya gaya ini akan memiliki satuan yang diambil dari penemunya, yaitu Newton, atau dilambangkan dengan N. Nah, kita langsung jelas saja bahwa gaya itu akan ditandai dengan beberapa garis gaya, yaitu membentuk namanya resultan. Ini sebagai ibarat atau proses ilustrasi dari gaya itu sendiri. Contoh misalkan seorang anak mendorong balok yang memiliki massa sebesar misalkan 10 kg. Nah, di sini anak itu mendorong dari arah belakang balok tersebut menuju titiknya yang ditentukan. Misalkan ini dari titik A menuju titik B. Nah, kemudian dalam gaya itu sendiri akan terjadi ada namanya resultan gaya, di mana resultan gaya itu adalah gabungan dari beberapa gaya yang bekerja pada benda tersebut. Ada F1 ditambah F2 dan seterusnya, di mana arah gaya itu sangat berpengaruh. Dengan kesepakatan bahwa arah ke kanan maka nilainya adalah positif, dan arah dorongan atau tarikannya ke kiri maka bernilai negatif. Contoh misalkan terdapat sebuah benda di mana didorong ke kanan sebesar 10 Newton, kemudian juga ada yang menarik ke kiri dengan sebesar misalkan ini 5 Newton. Ke kanan 10 Newton, ke kiri 5 Newton. Sehingga resultan gayanya menjadi sigma F. Sigma itu adalah resultan atau penjumlahan
sigma F sama dengan F1 ditambah F2. Kita tentukan ini F1, ini F2. Kita tambahkan F1 sama dengan 10 Newton karena dia arahnya ke kanan, sedangkan F2 arahnya ke kiri, maka menjadi minus 5 Newton. Nah, sehingga ketika ada dua tanda plus dengan min, itu harus kita kalikan ke dalam. Plus kali min hasilnya adalah min. Kita rubah menjadi 10 Newton minus 5 Newton. 10 dikurangi 5, maka resultan gayanya adalah 5 Newton. Berarti massa balok ini atau benda balok ini akan didorong lebih kuat ke kanan atau arah gayanya adalah ke kanan. Ini adalah arah gayanya ke kanan. Nah, ini adalah konsep dasar dari gaya. Kemudian Newton menemukan bahwa adanya 3 hukum yang berlaku pada suatu tarikan atau dorongan terhadap suatu benda, yaitu ada yang pertama namanya hukum 1 Newton. Kemudian ada hukum 2 Newton dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton itu menyatakan bahwa benda itu mempertahankan posisinya. Dalam artian jika posisi itu diam maka selamanya diam, dan jika posisinya bergerak maka selamanya benda itu akan bergerak. Atau bahasa lainnya bisa dengan disebut inersia. Mempertahankan posisi suatu benda itu diam atau bergerak. Sehingga hukum 1 Newton itu memiliki persamaan sigma F sama dengan 0. Kemudian ada hukum 2 Newton, yaitu menyatakan bahwa percepatan itu berbanding lurus dengan gayanya suatu benda dan berbanding terbalik dengan massanya, sehingga persamaannya menjadi A sama dengan sigma F per M. Kita lanjut, yaitu ada hukum 3 Newton. Dia menyatakan bahwa setiap benda atau setiap gaya yang memiliki aksi, maka dia akan memiliki reaksi yang nilainya sama namun berbeda arah, di mana persamaannya menjadi sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Contohnya adalah ketika kalian mendorong suatu meja atau mendorong mobil yang tidak bergerak, atau satu orang itu akan mendorong misalkan mobil yang sangat besar. Jika kamu memengkul atau mendorong suatu tembok, mohon maaf. Contoh dari hukum 3 Newton itu seperti kamu misalkan mendorong tembok. Maka aksi dari tangan atau tubuhmu yang memberikan suatu dorongan terhadap tembok, maka tembok akan mengirimkan atau memberikan gaya reaksinya atau gaya balasannya yang memiliki nilai yang sama. Jika ini 10 Newton, maka ini 10 Newton namun berbeda arahnya. Kamu mendorong tembok ke arah kanan, maka tembok akan mendorong dengan arah yang berlawanan, yaitu ke arah kiri. Nah, itu kita akan lebih jelaskan nanti di materi selanjutnya. Nah, sampai sini kita akan A. Sampai sini A. Ini adalah variabel untuk apa? Untuk percepatan. Satuannya apa? Tadi sudah dibahas, meter per second kuadrat. F satuan untuk variabel untuk apa? Yaitu variabel untuk gaya. Satuannya adalah Newton. M itu apa?